Bab 986, Phoenix S. Abadi. Apa kamu baik-baik saja? Melinda datang dengan cemas dan bertanya. Pakaian di bagian dada Agam dibekukan dengan lapisan es, lalu berubah menjadi embun dan menghilang. Untung saja kulitku tebal. Agam mengusap dadanya yang mati rasa, dahinya berkeringat dingin. Sekarang dia tidak berdaya. Andaikan Melinda menyerangnya lebih kuat lagi, dia pasti akan terluka. Melinda diam-diam menghela napas lega, lalu menyadari sesuatu dan tampak serba salah. Pria ini adalah musuhnya. Kenapa dia harus peduli padanya? Dia jelas memiliki kesempatan untuk membunuh pria ini untuk membalas dendam ayah dan keluarganya. Tetapi kenapa dia malah ragu-ragu? Kekuatanmu saat ini hampir berada di alam kemuliaan tingkat 1 awal. Agam diam-diam menghela napas dengan emosi yang agak rumit. Orang lain selalu mengatakan bahwa dia tidak normal. Inilah yang harusnya disebut tidak normal. Dia sudah berusaha setengah mati, tetapi baru hampir mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Namun, hanya dengan pengaktifan tubuh ilahi, gadis ini langsung menerobos ke alam kemuliaan. Kenapa kamu membantuku? Melinda berhenti di tempatnya dan menatap Agam dengan ekspresi yang rumit. Apa kamu tidak takut aku akan menjadi lebih kuat dan membunuhmu? Aku kan sudah bilang bahwa aku akan menunggumu untuk balas dendam kapan saja. Agam tersenyum santai dan segera bertanya dengan suara yang dalam. Kenapa kamu tidak mengikuti omonganku dan langsung mengonsumsi Phoenix S. Abadi sebelum lukamu sembuh? Melinda terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak bisa menyerang Agam, tetapi juga tidak bisa melepaskan kebenciannya. Karena itu, dia sengaja memakan Phoenix S. Abadi sekarang untuk mengakhiri hidupnya. Sekarang dia jelas tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula tidak ada gunanya menjelaskan apapun. Karena aku ingin membunuhmu secepat mungkin dan membalaskan dendam keluargaku. Melinda memerototi Agam dengan kesal, tetapi dia hanya berpura-pura galak di permukaan. Oleh karena itu, dia malah terlihat imut dan lucu di mata orang lain. Ayo, kerahkan tubuh ilahimu. Aku mau lihat seperti apa bentuknya. Siapa tahu kamu sudah bisa membunuhku. Agam tertawa tanpa malu-malu. Tanpa menunggu Melinda mengatakan apapun, dia menambahkan. Pintar. Ayo sini, aku akan melihat apa ada yang bisa ditingkatkan. Apa kamu menganggapku sebagai anak kecil? Melinda melirik Agam. Menghadapi lelucon pria ini, dia kesulitan menahan perasaan di hatinya. Dia agak menunduk dan melepaskan tubuh ilahinya. Burung Phoenix S bergegas keluar, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, sekarang warnanya bukan biru es murni. Sayap, mata, dan mahkota Phoenix sudah menjadi warna merah muda samar, menjadi lebih fleksibel dan penuh vitalitas yang kuat. Phoenix S hampa. Melinda berkata dengan lembut, menatap Agam dan menjelaskan. Ini adalah bentuk lain dari evolusi Phoenix S. Legenda mengatakan bahwa Phoenix S hampa muncul di spesies Phoenix kuno dari 33 lapisan dunia surgawi. Levelnya jauh lebih tinggi daripada Phoenix S biasanya. Oleh karena itu, Melinda bisa melesat ke tahap petapa agung alam kemuliaan. Tentu saja, hanya mengandalkan Phoenix S Abadi tidak cukup untuk berevolusi menjadi Phoenix S hampa. Agam menangkap jejak aura leluhur naga dari aura Phoenix S hampa. Dia baru saja memasuki lautan kesadaran Melinda. Saat itu dia memukul Phoenix S dengan kekuatan yang besar dan ada jejak aura leluhur naga yang bocor keluar, melebur menjadi satu. Setelah itu, Melinda mendapatkan penerobosan yang begitu menakutkan. Meskipun Phoenix S hampa sangat kuat, itu tidak cukup untuk membunuhku. Jadi, bekerja keraslah dan hidup dengan baik. Dengan bakat dan fisikmu, tidak butuh waktu lama untuk bisa menyusulku. Pada saat itu, nyawaku akan menjadi milikmu. Agam terkekeh. Melinda menatap mata Agam. Tiba-tiba, dia bersenandung pelan dan berkata, Kamu ingin aku membunuhmu? Enak saja.
Kamu telah bermusuhan dengan begitu banyak orang. Cepat atau lambat akan ada orang yang membunuhmu. Ngapain aku repot-repot? Benar. Agam menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Beberapa hari lagi aku akan menyerang klan Wanara. Pada saat itu, klan Keraton Estrel, klan Restan Surgawi, dan klan Coven juga akan hadir. Setidaknya ada belasan petapa agung alam kemuliaan. Mungkin aku akan mati dengan tangan mereka. Hati Melinda terasa agak sakit memikirkan hal itu, lalu dia menyadari bahwa dirinya terlalu gugup. Melinda menarik napas dalam-dalam dan memaksakan dirinya untuk tenang. Ya, mendingan begitu. Beberapa hari ini kamu menetap di sini dulu. Kondisimu belum stabil. Tetaplah di sisiku, kalau ada keturunan leluhur naga yang menekannya, akan bermanfaat bagi integrasi tubuhmu dengan Phoenix S hampa. Instruksi Agam. Saat ini, perpaduan Melinda dengan Phoenix itu hanyalah ilusi. Ketika Melinda pergi dari sini atau terluka, ada kemungkinan bahwa Phoenix S hampa akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Baik. Melinda berpura-pura acuh tak acuh, tetapi dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi lembut ketika menjawab Agam. Agam pun tersenyum. Meskipun hubungan antara dia dan Melinda agak istimewa, dia akan selalu melakukan yang terbaik untuk temannya. Dia tidak akan bisa bertarung dan melawan temannya sampai mati. Keduanya berdiri di jembatan es itu. Cahaya bulan menyinari halaman itu dan semuanya menjadi sangat sunyi. Agam melihat kembali bulan terang di langit. Sosok Citra muncul di benaknya. Bagaimana keadaannya sekarang? Melinda yang melihat tatapan Agam langsung tahu siapa yang dia rindukan. Hatinya merasa agak sedih dan dia menghela napas ringan. Agam meliriknya dan tersenyum. Kenapa kamu menghela napas? Melinda tidak bisa berkata-kata. Dia memandang bulan di langit. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya yang halus dan cantik. Dia pun berkata dengan lembut. Teman dan keluargaku sudah tiada. Setiap kali aku melihat bulan, aku selalu memikirkan mereka. Aku tahu bahwa mereka pantas mendapatkannya dan mereka harus menanggung akibatnya. Tapi sambil menghela napas ringan, dia berkata dengan senyum yang dibuat-buat. Bagaimanapun juga, sekarang aku telah menemukan jawabannya. Bulan memiliki pasang surut, hidup manusia selalu penuh suka dan duka. Walau hanya hidup sendirian, sama sekali bukan masalah besar. Walau Melinda mengatakan itu dengan acuh tak acuh, kedengarannya agak menyedihkan. Agam terdiam selama beberapa saat. Dia kembali menatap Melinda dan berkata, Dulu, aku juga mengalami hal yang sama seperti kamu. Orang tua aku meninggal, kerabat aku berpencar, teman-temanku berkhianat, dan kakakku sakit parah di tempat tidur. Setiap kali aku melihat bulan, aku akan merasa sedih, tapi kemudian aku menemukan jawabannya. Melinda tidak menyela. Dia mulai menyadari bahwa dia suka mendengarkan suara Agam. Suara tenang yang bercerita kepadanya. Agam menatap bulan yang cerah dan berkata sambil terkekeh. Aku menyadari bahwa bulan selalu ada di langit. Karena keterbatasan geografis dan hal lainnya, kita tidak bisa selalu melihatnya setiap saat. Oleh karena itu, entah itu bulan purnama atau bulan sabit, itu hanya yang bisa kamu lihat langsung. Bulan akan selalu ada di sana, seperti orang-orang atau hal-hal yang kita sayangi. Walau ditutupi awan gelap, kamu harus ingat bahwa dia akan selalu ada di langit. Sama seperti sebab dan akibatnya kehidupan. Melinda bertanya dengan lembut. Apa yang membuatmu mengerti semua ini? Lahirnya kehidupan. Setelah sedikit jeda, Agam memiringkan kepalanya dan berpikir. Mungkin lebih tepatnya, kehidupan secara keseluruhan. Orang-orang yang membuatku frustrasi dan sedih, merekalah yang mengajariku hal tersebut. Melihat Melinda yang merenung, Agam tahu bahwa dia tidak akan mengerti sepenuhnya. Bagaimanapun juga, dia bukan raja penguasa neraka. Dia tidak bisa berhubungan dengan tingkatan sebab dan akibat. Jadi, Agam mengubah topik serius ini dan menatap bulan dengan penuh emosi.
Sekarang musim apa? Bulan benar-benar besar dan bulat ya? Melinda sedang merenung, begitu dia mendengar kalimat terakhir Agam. Wajahnya yang cantik tampak meruna karena tersipu lagi. Dengan lambaian tangannya, hawa dingin yang kuat tiba-tiba bertiup ke arah Agam dan membuatnya kedinginan. Dia memerototi Agam dengan kesal dan berubah menjadi angin dingin untuk pergi dari sana. Agam buru-buru menggosok tangannya dan menggigil sambil berkata, "Aneh. Kenapa masih kesal?" Bab 987. Dapatkan apa yang diinginkan. Di pedalaman klan Wanara, sebuah gua yang tidak mencolok penuh dengan aura yang kuat, menyebabkan seluruh gunung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Yuga berdiri 100 meter dari pintu masuk gua, memicingkan matanya dan berkata, "Klan Restan Surgawi benar-benar mendapatkan cara untuk menggunakan metode penyerapan jiwa untuk mempromosikan petapa agung alam kemuliaan. Hei, tapi kalian benar-benar telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membantu pewaris kamu menjadi petapa agung alam kemuliaan. Kalian bahkan rela membunuh petapa agung lainnya. Pak Yuga terlalu melebih-lebihkan. Petapa agung itu mati karena kecelakaan, bukan dibunuh oleh orang lain." Jelas petapa Zaven sambil tersenyum. Yuga tertawa tapi tidak membantahnya. Petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 bisa mati secara tak terduga seperti itu. Namun, langkah ini benar-benar mengejutkan Yuga. Umumnya, kekuatan hanya bisa diwariskan hingga alam langit tingkat 9 tertinggi. Petapa agung alam kemuliaan tidak dapat diwariskan. Ini adalah fakta yang sudah banyak diketahui. Namun, Arkan benar-benar bisa menyelesaikan fusi dengan jiwa melalui metode rahasia khusus dan mengambil jiwa sebagai bahan kultivasinya. Walau menempuh jalur lain, dia benar-benar berhasil bergabung menjadi seorang petapa agung alam kemuliaan. Dengan kekuatan seperti itu, klan Restan Surgawi pasti menerima banyak keuntungan dari Gunung Rajawi. Memikirkan hal ini, mata kru Yuga menunjukkan beberapa harapan. Mungkin dia juga bisa mengambil kesempatan ini untuk bergabung ke dalam pasukan Gunung Rajawi. Setelah itu, kekuatan klan Wanara akan melonjak dan dia mungkin juga memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat 4. Tiba-tiba, energi langit dan bumi menjadi kacau dan hiruk-pikuk berkumpul menuju gunung. Seluruh gunung, bersama dengan bagian langit dan bumi ini, ditutupi dengan kekuatan spiritual, penuh dengan kekuatan yang sangat besar. Pak Yuga, tolong blokir klan Wanara untuk mencegah aura Anda bocor keluar dan terdeteksi oleh orang yang punya niat jahat. Petapa Zavin berkata dengan sopan. Yuga sudah melakukan persiapan lebih awal. Dengan lambaian tangannya, sebuah penghalang tak terlihat langsung melesat ke segala arah, menutupi semuanya dalam radius puluhan kilometer. Pada saat yang sama, sebuah aura menyebar dan dengan dahsyat menghantam penghalang. Seluruh klan Wanara tenggelam dalam penindasan yang kuat, membuat semua orang terbangun dari mimpi mereka. Subair dan Saudan berdiri di kejauhan, merasakan penindasan yang begitu besar. Saudan langsung menjadi pucat dan bergumam. "Tuan Muda Arkan berhasil." "Ya." Subair mengangguk perlahan dan meremas tinjunya. Dia selalu merasa bahwa bakatnya lebih bagus dari Arkan, walaupun statusnya dalam keluarga tidak setinggi Arkan. Kalau tidak, dia pasti akan bisa menjadi seorang petapa agung alam kemuliaan dalam waktu singkat. Aura ini tidak terlihat seperti baru memasuki alam kemuliaan. Yuga memicingkan mata. Klan Restan Surgawi yang menduduki peringkat 21 ini benar-benar membuatnya iri. Hei, inilah pewaris klan Restan Surgawi, calon kepala keluarga, tentu saja harus punya kemampuan yang sepantasnya. Petapa Zavin tersenyum bangga. Arkan telah menerobos kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Pencapaian masa depannya pasti akan melampaui kepala keluarga saat ini. Bahkan sangat mungkin melampaui posisi klan Restan Surgawi saat di masa jaya mereka. Sudah selesai kultivasi pengasingannya. Begitu Yuga selesai berbicara, seluruh gunung berhenti bergetar. Tiba-tiba disusuli sebuah suara yang mengerikan. Seluruh gunung langsung hancur,
Batu-batu dimusnahkan menjadi bubuk halus yang berterbangan ke seluruh langit. Hampir setengah dari klan Wanara diselimuti oleh kabut. Dalam debu di langit, sebuah bayangan sebesar 66 hingga 100 meter muncul, perlahan melambaikan tangannya dan langsung merobek celah sebesar ratusan meter, lalu menelan semua debu dan menghilang. Arkan berdiri di tengah raksasa itu dan membuka matanya, memperlihatkan senyum puas. Kebajikan langit dan bumi, betapa agung alam kemuliaan. Merasakan aura yang kuat dan melihat bayangan besar itu, orang-orang dari klan Wanara bergumam pada diri mereka sendiri. Suara mereka dipenuhi dengan rasa iri dan kagum. Alam kemuliaan tingkat 2 awal. Yuga menghela napas keruh, matanya dipenuhi rasa iri. Meskipun kekuatannya sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 2 akhir dan jauh lebih kuat dari Arkan, bocah itu masih terlalu muda. Sekarang Arkan malah sudah mencapai tingkatan yang begitu tinggi. Cepat atau lambat, Arkan pasti bisa melampaui dirinya. Benar-benar alam kemuliaan tingkat 2? Ekspresi Zubair agak berubah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, matanya masih tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Klan Restan Surgawi menukar seorang petapa agung dengan tingkat 2 awal. Benar-benar 3 sekali. Seorang pria berambut panjang muncul begitu saja di sampingnya. Ketika Saudan melihat penampilan pria itu, dia sangat ketakutan dan buru-buru memberi salam. Petapa Agung Lil. Lia mengabaikan Saudan dan melirik Zubair. Kalau membunuh raja penguasa neraka, kamu akan berkontribusi besar dan mungkin akan dipilih sebagai pewaris. Pada saat itu, prestasimu tidak akan lebih buruk darinya. Zubair sangat gembira. Lil, Ai, dan Sky memiliki status tinggi di klan Coven. Terutama Lil, yang merupakan salah satu dari 3 orang kepercayaannya. Kata-katanya tentu saja membawa bobot yang besar. Saudan tampak iri di samping mereka. Dia hanya putra seorang wakil pemimpin klan dan tuan muda kecil. Walaupun dia bisa menjadi pewaris, dia tidak akan bisa menikmati perlakuan luar biasa seperti Arkan dan Zubair. Namun, ini juga memperkuat niatnya untuk menjadi antek yang baik. Asalkan dia mengikuti 2 orang ini dengan baik, mungkin dia bisa menjadi petapa agung alam kemuliaan di masa depan. Arkan menikmati pemujaan dan kekaguman dari segala arah. Untuk sesaat, dia menahan momentumnya dan mendatangi Yuga. Yuga tersenyum dan berkata, "Selamat kepada Tuan Muda Arkan karena telah memasuki jajaran petapa agung dan langsung menerobos ke tingkat 2. Meskipun Arkan adalah pewaris, dia tidak setinggi Yuga dalam hal status dan senioritas. Namun, karena dia sudah menjadi petapa agung alam kemuliaan, apalagi ada di tingkatan yang sama, sekarang mereka sudah hampir bisa menjadi rekan biasa. Pak Yuga terlalu menyanjungku. Silakan pergi terlebih dahulu. Ada yang ingin aku diskusikan dengan anggota klan." Arkan tidak hanya merendahkan, tetapi malah memerintahkan Yuga. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Yuga, dia masih sangat muda dan memiliki banyak trik. Kalau mereka benar-benar bertarung, walaupun dia tidak bisa mengalahkan Yuga, kemampuannya sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, dia tidak akan kalah. Yuga pun tidak peduli dan berbalik untuk pergi. "Apa kamu sudah menemukan keberadaan mage itu?" Arkan memandang petapa Zafin. Dia akhirnya maju ke petapa agung alam kemuliaan. Kekuatan yang bergelombang membuatnya tergila-gila, jadi dia ingin menemukan tempat yang cocok untuk melepaskannya. "Aku tahu. Saat ini dia dalam kondisi baik, tetapi kekuatannya rusak parah. Dia hanya berada di alam kemuliaan tingkat 1 dan makin menurun." "Hah? Sepertinya dia sudah tidak ada harapan." "Pas sekali, aku butuh jiwa yang kuat untuk menstabilkan fondasi. Karena dia sudah tidak bernilai sama sekali, lebih baik dimanfaatkan sebaik mungkin." Arkan mengungkapkan senyum menyeramkan. Meskipun dia yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk mengalahkan Agam. Tapi dia merasa belum puas. Dia harus lebih kuat.
Dia harus mengalahkan Agam dengan momentum yang mengagumkan dan mempermalukan Agam di depan semua orang. Betapa Zafin tidak terkejut dengan keputusan Arkan. Daripada membiarkan Mage mati perlahan, lebih baik memanfaatkannya dengan baik selagi dia masih memiliki beberapa nilai. Agam, bukankah kamu lebih kuat dariku? Kamu bisa membunuh petapa agung alam kemuliaan tingkat 1. Gimana kalau petapa agung tingkat 2? Senyum Arkan makin melebar. Dia sangat menantikan detik-detik menyenangkan saat melawan Agam. Agam kembali ke kawan-kawannya dan diam-diam melihat mereka menyelesaikan kultivasi pengasingan. Keesokan paginya, Agam duduk bersila dan meditasi. Tiba-tiba, dia mencium aroma tubuh yang tidak asing dan tahu siapa yang datang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Melinda yang berdiri di samping, menatap Zack dan yang lainnya sambil berpikir keras. Sepertinya merasakan tatapan Agam, Melinda hanya meliriknya. Dengan lambaian tangannya, sebuah sarapan muncul di hadapan Agam. Itu beracun, jangan dimakan. Melinda berkata dengan nada dingin, kata-katanya agak bercampur dengan rasa malu. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia terus-terusan mengingat adegan ketika Agam melihat tubuhnya yang telanjang. Dia melalui malam itu dengan pikiran yang kacau. Di pagi hari, dia bahkan ada niat untuk melarikan diri dan tidak ingin bertemu dengan Agam selama sisa hidupnya. Namun, dia ingat bahwa dia harus membalas dendam. Kalau dia melarikan diri, bukankah berarti dia akan peduli tentang kejadian malam itu? Karena itu, dia berpura-pura tenang. Tetapi tangannya sudah basah karena keringat. Agam tidak berpikir terlalu banyak, dia juga tidak takut diracuni Melinda. Dia dengan santai mengambil roti dan melahapnya. Agam tiba-tiba berkata, "Orang-orang di klan Harimau Langit ternyata masih suka sarapan roti. Aneh juga ya?" Melinda memalingkan wajahnya. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia pergi ke sebuah daerah kecil untuk membeli roti. Menempuh perjalanan bolak-balik selama lebih dari 1 jam. Setelah mengisi perutnya, Agam dengan santai bertanya, "Omong-omong, kenapa kamu di kota Tridhaman? Sejak kapan kamu ada masalah dengan klan Restan Surgawi dan klan Keraton Estrel?" Melinda mengabaikan Agam dan hanya bertanya, "Kapan kamu akan pergi ke klan Wanara?" "Besok jam 8 pagi. Kata Agam sambil tersenyum tipis. Sekitar jam 10, klan Keraton Estrel akan melancarkan serangan ke klan Wanara. Waktunya tepat sekali. Omong-omong, aku harus berterima kasih karena kamu telah membantuku memberikan kunci ke klan Keraton Estrel. Aku menyesal sekali melakukan ini." Melinda menggigit bibirnya dengan ringan dan menatap Agam dalam-dalam. Klan Keraton Estrel akan bertarung dengan klan Wanara, tentu saja dapat mengurangi banyak bebanmu, apalagi karena mereka adalah 2 keluarga tersembunyi. Dibantu juga oleh klan Restan Surgawi dan klan Coven. Tapi, kamu tetap akan menghadapi banyak musuh. Pertempuran kali ini lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Berbicara tentang ini, Melinda teringat akan kematian tragis klannya. Dia tidak tahu kenapa dia merasa sedih. Mengapa dia menasihati pria ini? Bukankah dia ingin Agam mati? "Kamu bilang kalau kamu berutang budi padaku, kan?" Melinda menatap lekat-lekat pada Agam. "Aku ingin meminta bantuanmu. Masih ada beberapa anggota keluarga Budi Ono yang belum meninggal, tetapi situasi mereka tidak baik. Mereka sakit dan menderita setiap saat. Bisakah kamu memaafkan mereka dan mengubah nasib mereka?" Bab 988. Semuanya berbeda. Setelah persidangan ditetapkan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi, orang-orang yang kamu sebutkan seharusnya bukan dihakimi secara langsung, tetapi terlibat karena termasuk dalam keluarga yang sama. Kalau tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang. Karena itu, aku bisa coba. Meskipun Agam tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Budiono, persidangan sebab akibat hanya ditujukan pada keluarga atau kekuasaan tertentu. Kalau ada yang bisa diselamatkan, tidak ada salahnya dengan pengampunan. Mendengar kata-kata Agam, tubuh Melinda sedikit gemetar.
Mata birunya menatap Agam dengan penuh semangat. Dia tahu apa yang telah dilakukan keluarga Budiono. Dia juga tahu bahwa keluarga Budiono telah berdosa. Agam adalah raja penguasa neraka, bukan seorang Batari. Dia tidak mungkin bisa menyelamatkan orang jahat, tetapi Agam setuju. Benar bisa? Hati Melinda merasa terharu karena akhirnya ada sedikit harapan. Ayo, bawa aku ke sana. Agam tersenyum dan dengan santai memperkuat kekuatan pertahanan penghalang, lalu mengubur tanda jiwa. Begitu ada orang yang mendekati tempat ini dalam radius 100 meter, dia dapat segera mendeteksinya. Setelah memberikan instruksi pada Harlan untuk tidak membiarkan orang lain mendekat ke sini, dia melambaikan tangannya dan berangkat dengan Melinda. Sejak runtuhnya keluarga Budiono, sisa anggota keluarga lainnya telah berkumpul bersama dan tinggal di tempat kecil untuk menjalani kehidupan biasa. Kekuatan spiritual mereka telah dieksploitasi, kesehatan mereka sangat buruk. Kehidupan sehari-hari mereka juga sangat menyedihkan. Mereka sering kelaparan, khawatir apa yang bisa makan keesokan harinya. Mereka terpaksa bekerja di luar sebagai pekerja paruh waktu. Sebagai anggota keluarga tersembunyi, dulu mereka sama sekali tidak bisa membayangkan hal seperti ini. Namun, sekarang malah menjadi kenyataan bagi mereka. Ini juga hal yang mengerikan dari hukum sebab dan akibat. Setelah sebab akibat ditetapkan dan dihakimi, maka tidak ada yang bisa menghindar dari hukuman. Namun, keluarga Budiono yang tersisa tidak bersalah. Tidak lama setelah kejadian itu, Melinda mendapati bahwa kehidupan anggota keluarga Budiono yang tersisa juga mulai membaik. Sesampainya di gerbang masuk sebuah restoran cepat saji, beberapa orang tampak sedang duduk di depan pintu dan mencuci sayuran sambil mengobrol, wajah mereka penuh senyum. Meskipun mereka telah kehilangan segalanya dengan jatuhnya keluarga Budiono, mereka secara bertahap belajar untuk menerima kenyataan dan mulai menikmati kehidupan mereka saat ini. Meskipun agak susah, hal ini juga membuat mereka mengerti arti hidup dan kekeluargaan. Mata Agam tertuju pada seseorang yang tidak asing baginya, Bibi Cindy. Melinda. Ketika mereka melihat Melinda yang datang, mereka tidak bisa menahan senyum. Salah satu pria tertawa dan berkata, "Hari ini, aku sudah belajar masak daging rebus saus merah. Akan kutunjukkan nanti. Jangan menyombongkan diri dulu. Kalau kamu bikin, tidak akan ada yang akan memakannya. Awas kalau sampai bisnis kita malah makin buruk." Seorang wanita parubaya menegurnya. "Masih berani bilang? Itu juga karena daging yang kamu beli kali ini mahal. Biasanya 50.000 per kilo, tapi kamu beli 52.000 per kilo. Kalau beli 10 hingga 15 kilo, berarti kita sudah rugi beberapa puluh ribu." Paman kedua berkata dengan marah. "Ide, kamu juga sama kok. 2 hari yang lalu, kamu membeli sekarung kentang karena harganya murah. Setengahnya malah sudah bertunas. Aku belum menghukum kamu," kata wanita itu dan pergi meraih telinga paman keduanya, membuat orang-orang di sekitar tertawa. Bibi Cindy berkata, "Kalian berdua jaga sikap, ada tamu loh." Sambil berbicara, tatapannya tertuju pada Agam. Dia kemudian menatap Melinda dan bertanya dengan bercanda, "Melinda, siapa pemuda ini?" Agam melihat adegan ini dan merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Sulit untuk mengaitkan mereka dengan keluarga Budiono yang pernah menjadi maha kuat dan semena-mena. Seperti kata sebuah pepatah, jadi orang tidak boleh serakah karena tidak bisa memiliki segalanya. Walaupun kehilangan segalanya, barang-barang itu akan kembali dengan cara lain. Saat ini, Agam bahkan tidak ingin mengganggu kehidupan mereka. Namun, orang-orang ini menderita karena keterlibatan sebab akibat keluarga Budiono lainnya. Nasib mereka tidak dapat diprediksi dan waktu sudah hampir habis. Agam ragu-ragu dan melepaskan topeng di wajahnya. Ketika dia menunjukkan wajah aslinya, suara tawa di sana tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, rasa takut memenuhi wajah semua orang dan mereka tampak gemetaran.
Pemuda di depan mereka ini adalah mimpi buruk mereka. Dia hampir menjungkir balikan seluruh keluarga Budono sendirian dan menurunkan mereka menjadi rakyat jelata. Mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka derita sekarang semuanya karena penilaian sebab akibat. Raja penguasa neraka telah turun untuk memurnikan dunia. Awalnya mereka kira itu hanya lelucon, tetapi ketika karma datang, mereka menyadari bahwa semuanya benar. Padahal mereka telah melupakan semuanya. Ketika Agam muncul kembali, mereka langsung mengingat rasa takut yang sangat mendominasi. Apa pengganggu di timur kota datang untuk mengumpulkan uang perlindungan lagi? 4 orang bergegas keluar dari bagian dalam restoran cepat saji. Mereka membawa sapu dan pel, tampak seperti akan bertarung. Namun, begitu melihat wajah Agam, wajah mereka langsung pucat. Agam. Bibi Cindy menarik napas dalam-dalam, tatapannya tampak rumit. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Agam, saat itu Agam melakukan pernikahan matri lokal dengan keponakan kesayangannya, Citra. Namun, saat itu, dia sama sekali tidak memperhatikan Agam. Tidak disangka, dalam setahun terakhir, Agam telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tidak hanya memulihkan sebab dan akibat dari melangki 2 dunia, tetapi juga menantang dan menjungkir balikan keluarga Budiono, benar-benar melangkah ke jajaran yang kuat di 9 alam. Dia tahu bahwa mantan menantunya sudah menjadi raja penguasa neraka, yang ditakuti klan tersembunyi di seluruh 9 alam. Dia kira mereka tidak akan berpapasan lagi sepanjang hidupnya. Tidak disangka mereka malah bertemu di sini. Dia tidak bisa menahan rasa putus asa. Dia perlahan berdiri dan berkata, "Tidak ada keluarga Budiono lagi. Hanya kita orang yang tersisa. Bisakah biarkan kita bertahan hidup selama sisa hidup kita?" Setiap ucapannya penuh dengan nada memohon. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Agam mengeluarkan sekotak rokok Dewa Pran dan menyerahkan sebatang rokok kepada mereka semua. Paman kedua dan yang lainnya mengambil rokok itu dan diam selama beberapa saat. Mereka mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok itu dan mengisapnya. Lalu semuanya menghela napas dengan penuh emosi. Rokok yang bagus. Sebelum pergi dari dunia ini, setidaknya aku masih bisa menikmati rokok yang bagus. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam lagi dan dengan enggan membuang puntung rokoknya. Dia bangkit dan menyesuaikan pakaian kerjanya, kemudian menyeringai pada Agam dan berkata, "Silakan ambil nyawaku. Tapi tolong kabulkan satu permintaanku. Tidak masalah kalau kamu mau membunuh kami semua, tapi lepaskan Melinda. Keluarga Budiono telah melakukan perbuatan jahat dan tidak ada hubungannya dengannya." Melinda berkata dengan suara pelan, "Paman, kamu salah paham. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kalian." Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang tercengang. Mata Agam tertuju pada Bibi Cindy dan berkata, "Bibi Cindy, aku sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana bisnismu akhir-akhir ini?" Bibi Cindy memandang pemuda di depannya dengan ekspresi rumit dan berkata, "Untungnya, meskipun hari-hari agak susah, kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Agam, apa kamu benar-benar ingin melepaskan kami?" Agam tidak menjawab dan bercanda. "Setidaknya aku masih tamu. Kenapa tidak ada yang mengundangku masuk? Karena kamu kasih rokok itu, masuk dan duduklah." Paman kedua merasa lega. Dia membuka pintu dan membawa Agam ke dalam restoran cepat saji. Agam melihat setiap sisi ke sisi restoran kecil itu. Tidak luas, hanya ada 8 meja makan. Dindingnya berwarna abu-abu, tampaknya sudah agak lama. Restoran ini diambil alih dari orang lain. Dulu, bisnisnya tidak bagus. Setelah kami ambil alih, bisnisnya jadi meningkat pesat. Paman kedua berkata dengan bangga, "Meskipun kami sudah lumpuh, kami masih punya kemampuan berbisnis. Itu karena kalian berbisnis dengan cara yang benar dan tidak mengumpulkan keuntungan haram." Agam menyapu beberapa menu makanan yang tergantung di dinding, matanya tertuju pada sesuatu dan bertanya,
Apa itu makanan 2000?